البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-140, yang sudah kita ketahui bersama, menyebutkan tentang kisah-kisah tragedi-tragedi peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah tragedi peperangan perang Uhud, yang mana di perang Uhud tersebut kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ini ayat yang ke-137, 138, kemudian 139 dan 140, itu semuanya menyebutkan tentang hiburan bagi segenap kaum mukminin dengan ujian yang diberikan kepada kaum mukminin, yaitu kalahnya ketika pada perang Uhud tersebut. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya perang Uhud terjadi pada tahun berapa, bulan apa? 3 Hijriah bulan Syawal. Kemudian perang Badr 2 Hijriah bulan Ramadan. Ahsan. Kemudian perbandingan musuhnya ketika perang Badr berapa banding berapa? 313 hingga sekitar 340-an kaum muslimin, kemudian orang kafir 1000 pasukannya. Namun di perang Badar Allah taala berikan kemenangan yang sangat luar biasa, hingga pemimpin orang-orang kafir ada di antara mereka yang terbunuh, yaitu Abu Jahal. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian perbandingan musuhnya pada perang Uhud berapa banding berapa? Awal mereka 3.000. Jadi ketika perang Badar mereka kalah, akhirnya pemimpin mereka salah satu di antaranya adalah Abu Sufyan bin Harb, mengatur siasat ingin balas dendam. Akhirnya mengumpulkan sekutu-sekutu, pasukan-pasukan yang mereka memang benci terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkumpullah kurang lebihnya 3.000 pasukan. Sedangkan kaum muslimin yang ketika awal mula berangkat jumlahnya 1.000, ternyata di tengah perjalanan ada yang balik pulang lagi, ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Berapa orang yang pulang lagi? 300. Akhirnya 700 melawan 3.000 pasukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia dan juga zat yang meletakkan semua perkara itu, di balik semua perkara tersebut ada hikmah yang sangat mulia. Naam. Kita lanjutkan, barakallahu fikum, masih mengenai hiburan yang Allah telah berikan kepada kaum mukminin mengenai tragedi kekalahan pada perang Uhud tersebut. Qala Allah taala, ayat yang ke-141 dari surat Ali Imran, wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan kalahnya pada tragedi perang Uhud tersebut dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada orang-orang beriman, dan juga merupakan bentuk apa? Hancurnya orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Walaupun sebenarnya perang Uhud kalah, tapi kan kaum muslimin diberikan kemuliaan berupa mati syahid. Paham ya? Karena sebelumnya kaum mukminin
Sebagian mereka berangan-angan, duhai seandainya mati syahid ketika perang Badar. Tapi belum terwujudkan. Namun ketika perang Uhud, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan di antara mereka meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Nah, Masya Allah, kita lihat. Qala al-mufassirun asabahumullah wa hadhihi hazimatul lati waqa'at fi Uhud. Dan inilah kekalahan yang terjadi pada perang Uhud, kanat ikhtibaran wa tasfiyatan lil mu'minin. Yang mana tragedi tersebut adalah ujian sekaligus barakallahu fikum pensucian terhadap orang-orang mukminin. Disucikan mana yang jujur imannya, mana yang cuman bohong-bohongan. Ternyata buktinya berangkat 1000 ketika lihat pasukannya 3000 pulang 300. Yang 300 ini orang-orang munafikun. Nah, barakallahu fikum yang sudah tergiur tertipu dengan bujukan rayuannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafikin. Pemimpinnya orang-orang munafikin, Allah musta'an ini. Jadi tujuannya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekalahan di perang Uhud di antaranya adalah ikhtibaran, ujian, wa tasfiyatan lil mu'minin, dan juga tasfiyah, pensucian pada kaum mukminin, disucikan antara mana yang jujur imannya dan mana yang tidak jujur imannya. Wa takhlisan lahum minal munafiqin, dan juga sekaligus memurnikan untuk kaum mukminin dari kalangan orang-orang munafikin. Wa halakan lil kafirin, dan itu juga justru merupakan kebinasaan bagi orang-orang kafir. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat yang ke-142 masih seputar barakallahu fikum hiburan-hiburan terhadap kaum mukminin agar tidak terlalu bersedih ketika kalah di dalam perang Uhud tersebut. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Wahai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian menyangka masuk surga begitu saja enggak diuji? Enggak mungkin, barakallahu fikum. Orang masuk surga itu pasti mengalami ujian-ujian, cobaan-cobaan. Karena pintu surga, barakallahu fikum, itu diliputi dengan perkara-perkara yang manusia itu kebanyakan benci, enggak suka. Ujiannya di situ. Kalau dia mau bersabar, niscaya dia nanti akan bisa barakallahu fikum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Khamr diharamkan, perzinaan diharamkan, perkara-perkara yang mungkar diharamkan. Itu kalau seandainya mereka mau bersabar di dunia, barakallahu fikum, dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang dan mengerjakan perkara-perkara yang Allah telah perintahkan, kenikmatan di hari kemudian, barakallahu fikum. Kita lihat, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang diberikan kepada kalian semuanya, sungguh Allah taala mengetahui mana di antara kalian yang benar-benar jihad fisabilillah dan mana di antara kalian yang benar-benar bersabar. Barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan barakallahu fikum. Ya ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adzanantum an tadkhulul jannah wa lam tubtalu bil qital wasyada'id. Perhatikan baik-baik. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian masuk surga dalam keadaan enggak pernah diuji dengan peperangan dan juga kegentingan, kesusahan? Pasti diuji, barakallahu fikum. Kita semuanya pun mengalami ujian-ujian yang bisa dikatakan terkadang diuji dengan kesedihan, terkadang diuji dengan barakallahu fikum kesusahan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian seperti ini bukan berarti Allah taala benci dengan hambanya, bukan. Ujian yang Allah taala berikan kepada hamba-hamba Allah taala mukminin adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Manakala hamba tersebut menghadapi ujian dengan seksama. Dalam artian dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht." Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala manakala mencintai kaum menguji mereka. Menguji mereka. Maka barang siapa yang ridha dan ujian tersebut, dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mencintai sekelompok kaum Allah uji mereka. Dan barang siapa yang murka, tidak setuju dan bahkan barakallahu fikum tidak terima dan ujian tersebut, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yubtalal mar'u 'ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar
agamanya. Jika agamanya kuat, syuddida alaih, diperkuat pula ujiannya. Paham ya? Tapi apabila agamanya tipis, ringan, lemah, khufifa'an, dia pun juga diperingan sesuai dengan kadarnya. Barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Balasannya nanti di balik ujian itu tergantung dengan apa? Besar kecilnya apa? Ujian. Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya jaza balasan tergantung dengan besar kecilnya ujian tersebut. Bayangkan ini. Masya Allah. La yahsul lakum dukhuluha hatta tubtanu. Kalian tidak akan mendapatkan masuk surga tersebut kecuali setelah kalian diuji. Sampai kalian diuji, diberikan ujian. Wa ya'lamillahu 'ilman dhahiran, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmu yang sangat jelas dan gamblang lil khalqi, terhadap makhluknya. Al mujahidina minkum fis sabilih, orang-orang yang berjihad di antara kalian karena menginginkan jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah taala. Was-sabirina 'ala muqawamatil a'da, dan orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi musuh-musuh Allah taala. Bayangkan, ujian yang sangat luar biasa, dihadapkan musuhnya 3000, bayangkan. 3000 musuhnya. Kaum muslimin saat itu tinggal 700. Senjatanya tahu sendiri bagaimana? Peperangan yang sangat luar biasa. Kalau saat itu peperangan itu yang namanya peperangan, di saat itu senjatanya apa? Nah, barakallahu fikum, ada panah, tombak, kemudian juga pedang. Jadi langsung bertemu, langsung berdekatan. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ diuji. Yang imannya kuat dan kokoh tetap perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mereka takut, bimbang, memang sejak awal dia enggak suka peperangan seperti orang-orang munafikin, pulang lagi. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi, na barakallahu fikum hafizakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan arahan dan bimbingan serta penjelasan bahwasanya kalian wahai sahabat Rasulullah tidak masuk surga begitu saja, tapi diuji terlebih dahulu dengan peperangan, kegentingan, kesusahan. Nanti ada ujian lagi di perang apa? Khandaq. Perang Khandaq, perang Ahzab, yang situ Ahzab itu jamak dari hizb. Semua kelompok berkumpul. Semua kelompok pasukan-pasukan musuh-musuh Allah berkumpul bersatu menghancurkan barakallahu fikum Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Namun di situ pun Allah taala berikan kemenangan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala membenarkan firasat salah seorang sahabat yang mulia, di antaranya yang merancang untuk dibikinnya parit atau Khandaq tersebut, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum, dan setuju oleh Rasulullah SAW dibikinlah parit yang besar. Barakallahu fikum, yang jelas peperangan tersebut barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Taala berikan kemenangan. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Taala berfirman, "Wa laqad kuntum tamannawnal maut min qabl an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun." Ini. Jadi ternyata para sahabat Rasulullah SAW sebelumnya sudah berangan-angan ingin meninggal dunia dalam keadaan syahid ketika perang Badar, tapi belum terwujudkan. Nah, dibuktikan ketika perang Uhud, kaum muslimin yang terbunuh banyak, ya enggak? Barakallahu fikum, sekitar 70-anan itu. Walaupun di perang Badar kaum muslimin membunuh orang kufar sekitar 70, menawan mereka sekitar 70. Kaum muslimin yang terbunuh sekitar 14. Itu ketika perang Badar. Nah, ternyata di perang Uhud terbuktikan. Kalian menyaksikan langsung, wahai sahabat Rasulullah, bagaimana? Barakallahu fikum, ada di antara mereka yang mati syahid. Kita lihat. Walaqad kuntum tamannawnal maut, dan sungguh kalian dahulunya ketika perang Badar berangan-angan untuk mati syahid. Min qabl, dahulu. Antal qauhu, sebelum menjumpai peperangan tersebut. Kemudian faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun, dan sungguh kalian menyaksikan pada perang Uhud dalam keadaan kalian melihat bagaimana banyak dari kalangan sahabat yang terbunuh di situ. Barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah wa laqad kuntum ayyuhal mu'minun qabla ghazwati Uhudin, sebelum terjadinya perang Uhud, tatamannawna liqa'al adu, kalian semuanya berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh, tapi tujuannya apa? Litanalu syarafal jihad wal istishhad fi sabilillah alladzi hadhiya bihi ikhwanukum fi ghazwati Badr. Tujuannya kenapa kalian berangan-angan terhadap berjumpanya musuh? Karena agar kalian mendapatkan kemuliaan jihad
dan juga mendapatkan kemuliaan mati syahid di jalan Allah yang telah didapatkan oleh saudara-saudara kalian pada perang Badar. Ini. Jadi mereka pengen juga, paham ya? Pengen mati syahid atau pengen mendapatkan kemuliaan jihad sebagaimana yang didapatkan oleh saudara-saudara mereka ketika perang Badar. Nah, barakallahu fiikum, masyaallah. Padahal apa? Padahal kalau misalkan kita dalam peperangan memang kita diupayakan untuk meminta keselamatan. Meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam sebuah hadis karena ada larangan kita berangan-angan berjumpa dengan musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh. Nah, barakallahu fikum. Tapi kan kalau kalian berjumpa bagaimana? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apa? Keselamatan. Tapi kalau ternyata terjadi bunuh-membunuh di situ, maka diharapkan di antara mereka yang melawan, yang tulus ikhlas dalam rangka menegakkan kalimat Allah, diharapkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati hadisnya, barakallahu fikum. Datang salah seorang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana di antara 3 orang atau salah satu 3 orang yang mereka berperang dikarenakan berperang di jalan Engkau ya Allah?" Yang pertama berperang karena biar dibilang syuja', pemberani. Yang kedua berperang karena dalam rangka apa? Dalam rangka ta'assub asabiyah, fanatik, membela marga atau sukunya, panas gitu istilahnya. Yang ketiga berperang dalam rangka riya, biar dilihat oleh manusia, disanjung oleh manusia. Mana di antara 3 ini yang fisabilillah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fisabilillah." Barang siapa yang berperang dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah, maka dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma berperang tujuannya biar dibilang pemberani, biar dibilang barakallahu fikum, atau istilahnya biar dipuji, atau karena asabiyah, fanatik tadi itu ya, membela semata-mata membela marganya, sukunya, walaupun keliru atau batil, ini bukan fisabilillah. Mohon salah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kemudian disebutkan di sini, fahahuna dza qad hasala lakum alladzi tamannaitumuh wa talabtumuh. Nah, sekarang itu perang Uhud. Sekarang di sini yaitu perang Uhud, sungguh kalian telah mendapatkan apa yang kalian angan-angankan dan yang kalian minta, yaitu apa? Mati syahid. Fadunakum faqatalu wasabaru. Padahal yang selain kalian, barakallahu fikum, ada yang mereka terus-menerus berperang dan bersabar. Maksudnya bagaimana? Karena dalam peperangan itu seperti itu, ada kalahnya, ada menangnya. Kemudian peperangan itu harus pandai-pandai mengatur siasat politik. Paham ya? Jadi politik yang syar'i itu enggak masalah. As-siyasah syar'iyyah itu la ba'sa biha. Paham ya? Politik yang syar'i itu enggak masalah. Politik yang tidak syar'i harus kita hindarkan dari diri kita. Karena politik itu biasanya lawan menjadi teman, teman menjadi lawan. Apalagi politik rebutan kursi jabatan, paham ya? Partai A bergabung dengan partai B dalam rangka mengangkat satu orang presiden misalkan. Awalnya A dengan B ini musuhan partainya, tapi gara-gara satu tujuan tadi itu akhirnya berteman. Politik, fulus, uang, paham ya? Sebabnya uang. Barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik, orang-orang itu kalau sebelum coblosan pasti ada kader-kader atau oknum-oknum yang keliling menyebarkan uang. Betul nggak nih? Nyebarkan uang, nanti nyoblos ini ya, yang gambar ini gambar burung Garuda, itu nyoblos ini ya, nggak santai, kalau menang tak kasih tambah lagi uang. Sekarang uang mukanya DP-nya 100.000. Seperti itu biasanya, barakallahu fikum. Politik itu kalau tidak syar'i, suap menyuap, padahal ancamannya berat, laknat. Yang menyuap kena laknat, yang disuap, yang menerima suapan tadi juga kena laknat. Hati-hati, barakallahu fikum. Tapi kalau dalam peperangan memang yang licik menang. Dan enggak masalah dalam peperangan itu menipu, enggak masalah. Kita nipu musuh misalkan di belakang ada orang, musuhnya nengok ke belakang, kita tusuk pakai pedang misalkan. Enggak masalah. Karena posisinya dalam peperangan seperti itu. Misalkan musuh-musuh di depan antum bikin jebakan, lubang besar gitu, kemudian kasih kasih kayu-kayu, kemudian di atas dikasih daun-daun. Nah, orang itu ketika musuh maju, jeglong ke situ. Apa jeglong istilahnya? Masuk ke lubang itu, barakallahu fikum, itu enggak masalah. Karena dalam peperangan kalau enggak licik, kalau enggak main siasat seperti itu, ya kita bisa dikalahkan. Walaupun semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mainnya seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wa jazakumullah. Yang jelas pada ayat yang mulia ini yang sudah kita baca, barakallahu fikum,
adalah ayat yang sangat mulia mengenai kisah tragedi kekalahan pada perang Uhud, yang mana kaum muslimin diberikan ujian yang sangat luar biasa dengan kekalahan. Itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata maksiat dan menyelisih perintah Rasulullah juga termasuk sebab kekalahan dan sebab apa? Nah, barakallahu fikum, seseorang terjatuh dalam kegentingan dan kesusahan. Coba bayangkan, pada perang Uhud tersebut Rasulullah sudah mewanti-wanti, jangan tinggalkan gunung Uhud. Walaupun kalian melihat kemenangan di hadapan kalian, jangan terburu-buru, tetap kalian di Jabal Uhud tersebut. Tapi buktinya bayangkan, ketika melihat ghanimah di hadapan mereka, setan menghias-hiasi. Akhirnya ada orang yang mengatakan, ya kaum, ghanimah. Wahai kaum, itu ada ghanimah. Ghanimah, apa ghanimah? Harta rampasan perang yang diiringi dengan peperangan. Kalau harta musuh yang ditinggalkan tanpa peperangan namanya fai. Harta musuh yang didapatkan satu lawan satu namanya antum. Ketemu belum? Antum? Salabun. Paham ya? Nah, salabun barakallahu fikum ada 3 macam. Ghanimah, fai'un, salabun. Nah, fai'un harta musuh yang ditinggal apa? Yang tinggal tanpa adanya peperangan. Pada hari Jumat nanti tanggal sekian, jam sekian kita akan nyerbu kampung sebelah misalkan. Misalkan ini dalam peperangan ya, ternyata kampung sebelah itu orang kufar semua. Baru dengan ultimatum kayak gini udah pergi duluan. Avanza ditinggalkan, sapi ditinggal, mobil-mobil semuanya harta tinggalkan. Nah, ini namanya apa harta ini? Fai, tanpa ada peperangan. Paham ya? Kalau ghanimah perang dulu habis-habisan, kemudian mereka kalah dan terbunuh, ditawan. Nah, harta-harta yang mereka tinggal namanya ghanimah. Kalau salab tadi, salabun, harta musuh yang didapatkan satu lawan satu. Ternyata ada yang menyusup di ganggang itu ya, kejar sama dia. Ternyata dia membawa di kantongnya ada emas 1 kilo. Namanya misalkan ini musuh misalkan ya, dikejar, dibunuh. Nah, harta tadi itu yang dia dapatkan tadi milik orang yang membunuh tadi. Paham ya? Itu namanya salab. Nah, barakallahu fikum, istilahnya disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.